Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya akan kita saksikan bersama prosesi upacara panggih pengantin gaya Surakarta. Karena kalau di Jawa itu ada dua kerajaan, Yogyakarta dan juga Surakarta. Untuk Kabupaten Grobogan mengikuti adat istiadat yang ada di kerajaan Surakarta. Yang kali ini dikenakan yang dipakai oleh mempelai wanita dengan busana hijab putri Solo modifikasi dengan memakaikan hijab, namun untuk busana pakaian itu menggunakan adat Surakarta. Ada cunduk mentul yang berada di atas kepala, ini melambangkan bahwa permohonan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan juga kita saksikan ada bunga sampai jatuh ke dada memanjang. Kalau istilah orang Jawa ini bungo tibo dodo, siogo handodo pepalang menopo kemawon, yang artinya siap untuk menghadapi segala rintangan, segala halangan dalam hidup berumah tangga, tentunya bersama suami tercinta. Berbeda dengan suami, Mas Iksan, panggilannya Mas Iksan ya, ini menggunakan busana dengan adat Surakarta juga, yaitu dinamakan sikepan. Sikepan itu di dalamnya ada rompi, terus dikasih ada yang namanya kayak biskap semacam itu. Ini sebagai busana yang dipakai oleh Raja Surakarta. Sehingga pada kali ini untuk mempelai pria bagaikan Raja Jawa, Raja Keraton Surakarta. Yang nanti akan kita saksikan bersama, mohon izin Bapak Ibu terkhusus untuk keluarga dari Medan, memang benar lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah, setiap mungkin negara punya adat istiadat maupun aturan sendiri. Begitu pula di Jawa, ini akan kita saksikan adat istiadat untuk rangkaian upacara panggih yang nanti akan saya sampaikan. Beberapa menggunakan bahasa Jawa, namun akan kami pertegas menggunakan bahasa Indonesia biar bisa untuk dipahami bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tata cara panggih gaya Surakarta. Pasangan yang berbahagia, Apoteker Salsabila Putri Kinandi Sarjana Farmasi, dan juga Dr. Muhammad Iksan Hasibuan Sarjana Kedokteran MD, yang akan diiringi dengan suara gamelan yang meniru gamelan dari Keraton Surakarta yang bernama Kiai Kodok Ngorek, sebagai lambang kebahagiaan dari mempelai berdua. Hamiwiti tata cara upacara panggih penganten gagrag Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Us dungkap wahyaning mangsa kala dumawing kodrat awit pangwasaning Gusti Kang akarya jagat. Sebagai permohonan kepada Tuhan yang Maha Esa tentunya. Bilih sinarto apagut tinggal tepuk ing netra catur handayani tumandu ing raos kang tinanem wonten ing telenging kalbu nuhoni ketring manah. Penganten kekali ingkang keparengya lumampah tata cara panggih pinurwakan kanthi bebalangan gantalaning sadak melempar daun sirih. Akan kita persilahkan kedua mempelai untuk melempar daun sirih. Suruh kang winastan gundang kasih miwah gundang tutur. Daun sirih yang bernama gundang kasih dan gundang tutur. Gundang kasih ini perlambang kasih sayang yang sejati, gundang tutur pitutur atau nasihat yang baik. Suruh kang tinang sulan lawe pindulumah lawan kurpe beda rupane nanging yen ginigit padha rasane.
Walaupun daun sirih ini berbeda bentuknya, namun kalau digigit sama rasanya. Walaupun dua insan yang saling mencintai, Mbak Salsabila dan juga Mas Iksan, berbeda keluarga, namun terikat pada satu ikatan suci yang disebut pernikahan. Jawat astonando akenat loro manunggal dados satunggal rasa kalih nyawiji dados sawiji. Pengantin putri yang berjabat tangan dan mencium tangan seorang suami, suatu tanda bakti istri kepada suami tercinta. Untuk selanjutnya akan kita persilahkan untuk melanjutkan upacara wijidadi tumapak ing tata cara upacara wijidadi asal mula manusia. Mila kanthi pralambang tigan dengan lambang telur, wiji kang dadi saking ludira abang lan putih dari sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah milik seorang wanita, sel darah putih milik seorang pria. Ini sebagai lambang bahwa kedua mempelai dalam hidup rumah tangga semoga segera dikaruniai putra putri yang soleh dan solekah. Antigoyo tigan kepareng kapidak akan kita persilahkan untuk diinjak oleh mempelai pria. Wonten ing madyaning podo di tengah telapak kaki. Kalau secara ilmu kesehatan, secara ilmu kedokteran jelas bahwa perut atau lambung seorang manusia itu terletak di tengah telapak kaki. Ini yang akan kita gunakan untuk menginjak telur tersebut, pecah sanaliko dan akhirnya pecah. Yang ini sebagai lambang pecah kedewasaan dari mempelai pria yang nantinya menjadi kepala rumah tangga, saged ngayomi lan ngayemi, bisa melindungi dan memberikan nafkah lahir batin. Winuswan sekar triwarno dibersihkan dengan bunga 3 warna mawar kantil melati. Mawar lina warno kantil kang kumantil melati jroning lati, diwarnai kata-kata yang manis yang keluar dari mulut, sehingga akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang dipenuhi dengan kebahagiaan tentunya. Pilih pengantin putri kalanting dinding sang garwa, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mempelai wanita sudah diangkat oleh seorang suami, yang artinya wanita harkat dan martabatnya harus diangkat oleh seorang suami. Suami mempunyai tanggung jawab untuk mengangkat derajat seorang istri tercinta. Lumampahkan di pradak sino berjalan seperti jarum jam, nengenaken pengantin kakung, yang artinya pengantin putri siap selalu di sampingnya bersanding dengan suami tercinta, sehingga wanita tidak diperkenankan untuk di depan maupun di belakang. Kalau di depan sebagai sebagai kepala rumah tangga juga tidak diperkenankan karena bukan tanggung jawab seorang istri. Harus selalu di belakang sebagai pelayan suami juga tidak, namun berada di samping yang artinya juga melayani, namun juga harus kita hargai, kita hormati dan kita sayangi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan mempelai berdua ini menggunakan sindur atau selindur, kain berwarna merah dan putih bagaikan bendera RI, merah sebagai lambang berani, putih sebagai lambang suci, juga sebagai lambang pria dan wanita, yang tentunya akan kita persilahkan untuk menuju ke pelaminan. Dengan pelan-pelan menuju ke pelaminan, tentunya dihantarkan oleh Bapak Mursidi
diikuti oleh Ibu Setia Endang Purwaningsih, mempelai berdua sampai sudahlah di pelaminan. Adat istiadat orang Jawa ketika dua remaja yang sudah menikah, tentunya sebagai orang tua bisa mengarahkan, memberikan jalan yang terbaik, bisa menempatkan putra putrinya yang nanti sehingga kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga tentunya akan diwarnai dengan kebahagiaan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya akan kita saksikan kedua mempelai prosesi bobot timbang. Akan ditimbang, bukan berat badannya yang ditimbang, namun akan ditimbang rasa cintanya. Di antara kedua mempelai pasangan yang berbahagia, Salsabila Putri Kinanti dan juga Muhammad Ihsan Hasibuan, ditimbang oleh Bapak Mursidi. Begitu pula sang ibu bertanya, abot sing endi, berat yang mana? Namun rupanya dua-duanya sama beratnya, yang artinya rasa cinta dari kedua mempelai sudah sama beratnya, tidak berbeda. Yang inilah nanti menjadi dasar bahwa kedua mempelai harus benar-benar saling mencintai, saling menyayangi, dan tentu dengan restu dari orang tua dan keluarga, dan tentu sebagai karunia dari Allah SWT yang nantinya akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Untuk selanjutnya akan dipersilakan untuk duduk di pelaminan, yang artinya bahwa kedua mempelai mandireng pribadi, harus mandiri dalam hidup berumah tangga. Kedua mempelai harus siap mandiri, sudah tidak menggantungkan lagi kepada orang tua tentunya. Tapi saya yakin kedua mempelai pasti mandiri, karena Mas Ihsan juga seorang dokter, Mbak Salsabila juga apoteker. Tentunya insya Allah kedua mempelai secara rezeki diberkahi oleh Allah SWT, dilimpahkan rezekinya yang nantinya sebagai bekal untuk beribadah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya akan kita saksikan upacara kacar kucur. Kacar kucur, wong liya dadi sedulur, orang lain menjadi saudara. Istilah sedulur dalam bahasa Indonesia, kalau Jawa sedulur, kalau bahasa Indonesianya adalah saudara. Kang isi dele kawak kacang kawak arto kawak, wong liya dadi sanak, orang lain menjadi kerabat. Keluarga besar almarhum Bapak Gunawan Krisnadi dan juga keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Hadi Hasibuan tadinya adalah orang lain, bahkan sama sekali tidak mengenal, karena yang satu di Jawa, yang satu di Sumatera. Namun karena sebuah pernikahan dari kedua mempelai, Mas Ihsan dan juga Mbak Salsabila, sekarang dua keluarga ini menjadi kerabat, menjadi saudara, yang tentu nanti semoga selalu mempunyai rasa kasih sayang yang besar, dan persaudaraan ini tidak akan ada putusnya. Toto coro punika giwinastan Gunakaya. Gunakaya itu adalah rezeki dari seorang suami diserahkan kepada istri. Rezeki dari Mas Ihsan sepenuhnya diserahkan kepada istri. Kalau di Jawa, rezeki hasil atau mungkin gaji seorang suami akan sepenuhnya diserahkan pada istri. Tapi kalau di Medan sama enggak? Yang tentunya ini bukan hanya istri semata, untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan beribadah, yang nantinya bahwa ibadah inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Semoga kita akan mendapatkan surga yang langgeng. Amin.
Dan selanjutnya akan dititipkan, ini bukan diserahkan namun dititipkan kepada ibu, yang artinya ini nanti akan dikembalikan lagi ketika seorang anak atau putra putrinya memerlukannya, sebagai tanda bakti putra putri atau anak tercinta kepada orang tua tentunya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, upacara kacar kucur sudah kita saksikan bersama. Untuk selanjutnya akan kita persilahkan kedua mempelai melanjutkan upacara dulangan. Istilah Jawa dalam bahasa tataran bahasa kromo atau bahasa yang lebih halus, gembul bujono ondrowino, yang artinya dulang-dulangan, bareng-bareng bersama-sama untuk menikmati hidangan. Dalam hidup berumah tangga, orang Jawa mengenal yang namanya saling menikmati bersama. Ketika suami menikmati rasa enak, tentunya istri harus menikmati pula. Ketika seorang suami sedih, istri pun juga akan ikut sedih, yang artinya dua insan yang saling mencintai, suami dan istri, sama-sama merasakan dalam hidup berumah tangga apapun itu permasalahannya akan diselesaikan bersama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nginum tirto wening. Wening yang artinya hening. Dengan heningnya rasa cinta dan kasih sayang dari kedua mempelai, sebagai bekal bahwa kedua mempelai tentunya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Air adalah sumber kehidupan. Semoga kedua mempelai selalu diberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, dan air bisa untuk meredakan panas, sehingga mudah-mudahan kedua mempelai ketika ada suatu permasalahan ingat filosofi air yang bisa meredakan suatu permasalahan sehingga tidak akan semakin memanas. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sudah kita saksikan bersama kedua mempelai upacara panggih pengantin dengan simbol-simbol yang sudah disiapkan dan kita saksikan bersama. Yang mungkin tadi kurang begitu jelas mendengarkan makna-makna yang sudah saya sampaikan, kebetulan kita secara streaming bersama dengan Ayah Multimedia, bisa dibuka channel YouTube-nya nanti, sehingga nanti ini upacara panggih di Jawa, terkhusus di Kabupaten Gerobokan, bisa menjadi oleh-oleh kasanah budaya untuk keluarga yang ada di Medan atau di Sumatera. Karena saya yakin di Sumatera juga banyak orang Jawa. Siapa tahu nanti ketika orang Jawa ada acara pernikahan ke sana, siapa tahu kita juga diundang ke sana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kedua mempelai akan kita persilakan sungkem kepada orang tua tercinta. Untuk kali ini perkenankanlah saya sungkem pure menggunakan bahasa Indonesia, biar kedua mempelai bisa merasakan sungkem kepada orang tua yang sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan bersama kedua mempelai pasangan yang berbahagia, Salsa Bila Putri Kinandi.
dan suami tercinta Muhammad Iksan Hasibuan. Yang tentunya akan sungkem kepada orang tua tercinta. Dengan harap doa bahkan restu yang terbaik selalu dilimpahkan untuk kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ibu, hari ini kami bersimpuh di hadapanmu, Ibu. Kami tahu dari kecil sampai sekarang kami selalu merepotkan Ibu. Kami memohon doa kepada Ibu, semoga kami dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu diberikan kebahagiaan, selalu diberikan kelancaran, kesuksesan, dan tentu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ibu, kami mohon kasih sayang Ibu jangan sampai berhenti sampai detik ini, Ibu. Limpahkanlah kasih sayang kepada kami, karena itu sebagai bekal kami dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tetes air mata yang tentu tetesan air mata kebahagiaan dari ibunda tercinta kepada ananda tercinta. Untuk selanjutnya akan kita saksikan kedua mempelai sungkem kepada Ibu Hajah Nur Jelita dan juga Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Panaikan Hasibuan LC. Tentu pada kesempatan hari ini dengan disaksikan keluarga dan juga tamu undangan, semua berharap bahwa kedua mempelai pasangan yang berbahagia, Iksan dan juga Salsabila, selalu diberikan kebahagiaan dan tentu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ibu, sekali lagi mohon maaf segala kesalahan kami, Ibu. Berikan doa terbaik kepada kami, Ibu. Kami selalu sayang Ibu. Dalam hati Ibu Hajah Nur Jelita tentu selalu memberikan yang terbaik untuk ananda tercinta. Dan sekali lagi pasangan yang berbahagia, Apoteker Salsabila Putri Kinandi Sarjana Farmasi dan Dr. Muhammad Iksan Hasibuan Sarjana Kedokteran MD, semoga selalu diberikan kebahagiaan, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, usai sudah kedua mempelai sungkem kepada orang tua tercinta, kita saksikan bersama ketika sungkem
pusaka Jawa yang bernama keris harus dilepas dulu. Bukan hanya pusaka, alas kaki pun harus dilepas. Ini sebagai lambang bahwa orang Jawa benar-benar mengutamakan sopan santun, tata krama kepada orang tua. Apalagi pusaka, alas kaki pun harus dilepas. Sehingga ketika lebaran, kalau biasanya lebaran itu ada acara silaturahmi untuk sungkem, ananda tercinta sungkem kepada orang tua. Biasanya yang masih sakral itu pasti alas kakinya dilepas, dan benar-benar sungkem tidak hanya berjabat tangan atau dicium tangannya saja. Kalau orang Jawa yang masih memegang teguh adat istiadat, pasti sungkemnya seperti ini tadi ketika acara lebaran gitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sudah untuk prosesi tata cara panggih dan juga sungkem pangabekten. Kita persilakan untuk foto bersama kedua mempelai pasangan yang berbahagia, Kak Iksan dan juga Kak Salsa. Kita persilakan untuk selanjutnya foto bersama. Sekali lagi kita doakan semoga kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau saya berpesan yang terpenting untuk kaum laki-laki, cukup hindari jarum super senior. Ini bukan rokok. Jadi kaum laki-laki cukup hindari jarum super senior. Jarum jarang di rumah, super suka pergi, senior seneng istri orang. Lah, hati-hati. Begitu pula untuk para wanita, hindari jarum pasak bumi. Apa itu jarum pasak bumi? Jarum jarang di rumah, pasak pasang aksi, bumi mengkelabui suami. Jangan. Tetaplah menjadi seorang wanita yang setia, jujur kepada suami. Begitu pula seorang suami menjadi seorang suami yang tanggung jawab. Amin. Untuk selanjutnya kita persilakan untuk foto saudara kandung dari mempelai pria. Foto bersama. Kalau orang Jawa ini disebut bojo. Bapak paham untuk bojo? Bojo itu orang yang sudah menikah, B-O-J-O. Itu kalau orang Jawa mengatakan bojo. Ada artinya B-O-J-O. B, berawal dari pandangan pertama, pacaran, lamaran, terus nikahan. Itulah prosesnya. O, orang tua, pemerintah maupun agama harus mengizinkannya. Tanpa izin orang tua, pemerintah maupun agama tidak akan sah. J, jagalah hatinya, jangan kau sakiti sampai akhir hayatnya. Dan yang O terakhir, oleh karena itu kita doakan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Oke, kalau sudah untuk saudara kandung dari mempelai pria foto, ini nanti akan kita persilahkan foto untuk perkeluarga secara langsung. Mohon maaf karena mengingat waktu, jadi kedua mempelai harus ganti busana. Jadi untuk fotonya langsung nanti per keluarga kita persilahkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami sampaikan sekali lagi dalam acara prosesi pernikahan kedua mempelai Apoteker Salsabila Putri Kinandi Sarjana Farmasi dan juga Dr. Muhammad Iksan Hasibuan Sarjana Kedokteran MD. Tentu pada kesempatan hari ini didukung oleh vendor yang profesional bersama dengan Puspa Sumirat Makeup, Dwi Fotografi, JM Dekorasi, Manajemen Grandmaster Hotel Prodadi, CH Entertainment, Gajah Mada Catering, Sultan Project Audio Sound System. Dan tentu pada kesempatan hari ini pernikahan dari kedua mempelai direncanakan dan juga dilaksanakan secara profesional
bersama dengan Sultan Event Organizer. Sultan, solusi event tak terlupakan.